Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, jumpa kembali di IPS kelas 9 dengan judul Dinamika Penduduk Benua. Yang akan kita bahas dalam pertemuan ini adalah hanya benua Asia saja yang berwarna merah. Ini tampak benua Asia di antara benua-benua lainnya yang ada di dunia. Dinamika penduduk benua Asia ada 11 uraian, mulai dari jumlah sampai ke ekonomi. Kita coba mengenai jumlah penduduk. Jumlah penduduk di benua Asia ini angkanya di 4,6 miliar. Dan ini menempati urutan nomor 1 di dunia. Penyebaran penduduk benua Asia tidak merata. Kenapa? Karena tiap wilayah di dunia pun tidak ada negara atau wilayah yang penduduknya merata. Pasti semuanya berada di tempat-tempat yang sesuai dengan perkembangan industri atau kesuburan tanah. Penduduk terbanyak di benua Asia adalah Cina. Yang terbanyak ke Cina ini ya. Inilah negara yang terbanyak penduduknya di Asia, bahkan di seluruh dunia. Di Asia ini penduduk yang terbanyak kedua adalah ini, India. Yang terbanyak ketiga, kita, ini Indonesia. Komposisi penduduk ini nanti di urutan kelima ya. Kepadatan penduduk di benua Asia. Kepadatan itu adalah antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Yang paling padat di antara penduduk benua Asia ini adalah wilayah-wilayah yang disebut Asia Timur. Inilah Asia Timur. Wilayah Asia Timur itu ada Jepang, ada Korea Selatan di sini, Korea Selatan, ada Cina. Inilah wilayah-wilayah yang penduduknya paling padat karena wilayahnya penuh dengan penduduk. Dan kepadatan kedua ada di Asia Tenggara, di daerah kita. Yang ketiga di India, di sini, di selatan. Komposisi penduduk di benua Asia, komposisi itu adalah susunan ya. Berapa banyak sih usia yang produktif di benua Asia? Ternyata penduduk di benua Asia ini mayoritas berusia di usia 15 sampai 65 tahun. Berarti termasuk usia produktif. Usia masa kerja. Laju pertumbuhannya ini di angka 1,5%. Ya. Rata-rata seluruh benua Asia ini penduduknya naik di angka 1,5. Kecuali negara Arab. Mana wilayah Arab ini? Nah, inilah wilayah yang angka laju pertumbuhan penduduknya sangat besar, di angka 2,5%. Berarti jumlah penduduk yang akan ke depan yang terbanyak adalah wilayah Arab ini. Indeks pembangunan manusia, IPM orang menyebutnya. IPM ini dilihat dari pendidikan, dari kesehatan, dari pendapatan. Ternyata penduduk Asia yang paling sejahtera dalam IPM-nya adalah Jepang ya. Ini negaranya nih. Ini Jepang nih. Yang kedua Korea Selatan, masih dekat Jepang juga. Yang keempat, Singapura, di sini dekat kita. Selanjutnya ada Brunei Darussalam dekat Malaysia, di sini ada Brunei di sini. Selanjutnya Cina dan Saudi Arabia, yang ini ya, ini Saudi Arabia. Ini kalau dilihat dari indeks pembangunan manusia. Sementara ras manusia yang paling banyak di benua Asia, ras ini yang pertama adalah Mongoloid. Mongoloid itu ras yang ada di benua Asia sebelah tenggara. Yang ini ya. Yang ini nih. Mana Asia Tenggara ini di kita? Wilayah ini yang di Asia Tenggara ini. Yang ini nih. Wilayah Asia Tenggara inilah yang mayoritas Mongoloid. Yang kedua, Mongoloid terbanyak di sini. Wilayah Asia Timur.
ada Jepang, Korea Selatan, Cina. Jadi Asia Timur dan Asia Tenggara ini rasnya sama, ras Mongoloid. Nanti kita lihat gambarnya ya. Ras yang kedua terbesar di Asia adalah Kaukasoid yang ini. Kaukasoid ini ciri kulitnya putih. Di mana mereka di Asia? Kebanyakan di daerah ini. Di sini ada Rusia. Salah satu contohnya ya, ada Rusia. Di tengah ada Kazakhstan, Uzbekistan. Di barat juga ada di sini orang-orang yang berkulit putih. Itulah Kaukasoid. Negroid yang berkulit hitam kebanyakan di sini, di India dan Sri Lanka. Di wilayah inilah banyak orang-orang yang berkulit hitam. Atau di sebelah barat daya itu daerah ini. Di sini ada Oman, ada Yaman, ada juga di sini orang-orang yang berkulit hitam yang disebut Negroid atau Negrito. Agama mayoritas di Asia. Nomor 1 berada di Kristen ya. Kristen ini di Asia cukup banyak. Dan bisa dilihat nanti, Kristen itu mayoritas kebanyakan di wilayah Asia sebelah utara. Kebanyakan ya. Dan ada juga di Filipina. Dan ada juga di Singapura di sini. Di Singapura ini nih ada. Sementara Islam, mayoritas Islam itu ada di sini. Di Asia Barat Daya. Ini nih. Ini hampir mayoritas Islam di sini. Dan Indonesia, Malaysia, Brunei ini pun mayoritas orang-orang Islam. Selain itu ada juga orang-orang yang ateis ya ini. Ateis itu tidak Islam, tidak Kristen, tidak Hindu, tidak Buddha, dan tidak agama lain. Dia tidak percaya kepada agama. Ada juga seperti itu. Sementara di India di sini, ini mayoritas di sini agamanya Hindu. Mayoritas ya. Dan orang-orang Cina mayoritas Konghucu, ada juga yang Buddha. Sementara orang-orang Jepang di sini adalah Shinto. Orang-orang di sini yang ada negara Israel di sini, negara Israel wilayahnya agamanya Yahudi. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Bahasa di benua Asia, kita mulai dengan Melayu ya. Mulai dengan Melayu. Bahasa Melayu ini bahasa yang cenderung digunakan di Asia Tenggara ya. Di wilayah ini nih. Orang Malaysia itu Melayu. Indonesia pun rumpunnya Melayu. Dan orang-orang Kamboja, Vietnam itu rumpunnya Melayu. Disinilah orang-orang yang berbahasa Melayu. Sementara bahasa Mandarin ini ada di Asia Timur. Di sini. Nah disinilah bahasa-bahasa Mandarin atau bahasa Cina. Ada Cina, ada Jepang, ada Korea Selatan. Rumpun bahasanya Mandarin ya. Dan sementara di Asia Barat Daya di sini ada Arab Saudi ini. Ada Irak, ada Iran, ada Yaman, Oman. Mereka cenderung mayoritas berbahasa Arab. Sementara di India ini bahasanya Urdu. Kalau di kotanya ya bahasa Inggris ya. Kalau di sini di Rusia ya bahasa Rusia di sini. Bahasanya bahasa Rusia. Itulah dilihat dari bahasa. Dilihat dari ekonomi, Asia Tenggara ini ada juga yang sangat maju ya, terutama di bidang ini nih, industri. Di mana negara-negara yang ekonominya industri biasanya ada di timur, di sini. Asia Timur, ada Jepang, ada Korea Selatan, ada Cina. Inilah raksasa macannya Asia di bidang industri ya. Sementara di Asia Tenggara yang maju di bidang industri adalah Singapura yang ini. Singapura. Ada juga yang ekonominya adalah migas. Migas itu singkatan minyak dan gas. Nah, di sini. Inilah orang-orang sini kebanyakan bekerja atau ekonomi di minyak dan gas. Di luar orang-orang Arab, di luar orang-orang Jepang, Cina, mereka mayoritas adalah ini, pertanian. Ya, di Asia Tenggara yang ini pertanian.
Di India pertanian. Meskipun di negara maju ada pertanian, contoh di Jepang, di Cina, tapi mereka sudah mekanisasi, sudah menggunakan mesin. Demikian ya anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.